Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para santri sekalian, alhamdulillah kita memulai kembali ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Keluarga juga dalam kondisi sehat, okay? Anggota keluarga kita sehat meskipun dalam kondisi pandemi ini. Semoga semuanya bisa dalam kondisi sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Amin, Allahumma amin. Baik, para santri sekalian, iya, sebelum kita mulai, ya minta tolong Mbak, seperti biasa, Mbak Nadine sebagai ketua kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Nadine. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita pada hari ini bisa lancar, pembelajaran kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ya. Nanti bisa kita gunakan pada masa yang akan datang. Baik, berikutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya pada pagi hari ini. Oke, ini saya absen ya. Oke. Insya Allah semuanya sudah hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Kenikmatan yang kedua yaitu kenikmatan waktu yang longgar, ya. Kadang kita diberikan waktu yang longgar, tapi kita belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Maka dari itu, para siswa sekalian, para santri sekalian, kita menggunakan waktu yang kita punya itu dengan sebaik-baiknya, gitu. Okay? Nah, para santri sekalian, berikutnya, materi yang nanti akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan kali ini adalah tentang pidato persuasif. Oke, ya. Nah, kali ini kita belajar salah satu keterampilan berbicara, yaitu keterampilan berpidato. Nah, mungkin kalian sudah sering ya menyimak pidato yang ada di televisi atau nanti di radio, gitu kan? Nah, pernahkah kalian mendengarkan pidato, Mbak? Kemarin menyaksikan pidato di televisi? Pernah, Tat. Ya, Pernah. Mbak Nadine, Mbak Pernah, Ustaz. Mbak Salma. Pidatonya siapa? Pak Jokowi, Tat. Pak Jokowi. Oke, iya Pak Presiden kita ya. Ya. Apa yang beliau sampaikan? Tentang pandemi, Tat. Oh, tentang pandemi. Beliau mengingatkan ya kepada kita semuanya sebagai warga bangsa, warga negara untuk berhati-hati, tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, ketika Mbak Salma sudah mendengar pidatonya Pak Jokowi tadi, apa yang dirasakan oleh Mbak Salma Syakira? Memperketat protokol kesehatan, Tat. Oh iya, melaksanakan apa yang beliau itu merupakan ya, itu yang beliau memberikan pengaruh, memberikan masukan, memberikan meyakinkan kepada kita semuanya bahwa pandemi sampai hari ini belum berakhir. Gitu. Maka kita harus berhati-hati. Baik, para studi sekalian, untuk mengawali kegiatan ini saya mau menampilkan satu video, ya silakan nanti bisa disimak sesuai dengan tema yang kita kita bicarakan. Itu ada satu video yang saya tampilkan, Pak. Nanti silakan perhatikan. Kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan di classroom, tapi ini sedikit mengulang. Kemudian nanti silakan nanti memberikan respon apa yang kita yang tadi nanti ditampilkan, gitu ya. Siapa tadi yang menyampaikan pidato tadi, Mbak? Bung Tomo, Ustaz. Bung Tomo, Tat. Oh, alhamdulillah. Setelah kalian tadi menyimak tadi yang dari pidato dari Bung Tomo, apa yang bisa kalian ungkapkan, kalian rasakan, ya akan ungkapkan dari pidato beliau tadi? Jadi semangat. Jadi semangat. Semangat apa Mbak Anifa? Semangat buat berjuang.
Oh, semangat untuk berjuang ya, semangat untuk berjuang. Nah, baik. Nah, sekarang coba diperhatikan, saya mau menampilkan materi ya tentang pidato persuasif. Dalam pidato persuasif ini kita akan belajar tentang pengertian, kemudian tujuan, metode, serta nanti bagaimana kita bisa menyimpulkan ya isi pidato persuasif itu. Bahwa pidato persuasif merupakan kegiatan menyampaikan pendapat, ide, gagasan melalui sebuah pembicaraan atau forum ya di depan umum dengan tujuan untuk mengajak dan memengaruhi para pendengar agar mereka mau mengikuti ajakan si pembicara atau orang yang berpidato. Berikutnya nanti bisa sambil dicatat ya Mbak ya. Nah, tujuan berpidato ada 4. Yang pertama adalah informatif. Apa itu informatif, Mbak? Memberi informasi. Iya, Memberi informasi. tujuan untuk memberi informasi. Nah, berikutnya tujuan beritanya kedua adalah argumentatif. Argumentatif itu yang bagaimana? Memberi pendapat. Memberi pendapat dari si pembicara, orang yang berpidato itu kepada audiens, orang lain kepada audiens. Sekarang tujuan pidato yang ketiga adalah rekreatif. Apa itu? Untuk menyenangkan. Menyenangkan. Iya, menyenangkan. menghibur Pendengar. Betul. Nah, rekreatif. Nah, rekreatif ini kan rekreasi ya. Jadi untuk tujuan hiburan, untuk tujuan menghibur. Baik, kemudian berikutnya adalah tujuan pidato adalah persuasif. Apa itu persuasif tadi? Mengajak, membujuk, mengaruhi orang lain untuk belajar. Nah, ini tujuan berpidatonya. Berikutnya, metode berpidato. Yang pertama adalah metode membaca naskah atau membaca teks pidato. Kemudian yang kedua adalah dengan metode yang kesini dulu, yaitu menghafal. Iya. Yang ketiga adalah ekstemporan. Apa itu ekstemporan? Menyiapkan poin-poin. Nah, yang metode ekstemporan ini berpidato menggunakan catatan kecil atau poin-poin tertentu. Nah, berikutnya adalah impromptu atau serta merta atau kita sebut apa Mbak? Ya, spontanitas, betul. Jadi ada 4 yang sering digunakan. Iya. Nah, saat kita kalau kita membaca atau kemudian kita menyaksikan atau menyimak pidato, maka kita harus fokus, memusatkan perhatian kita. Ya. Langkah kedua adalah kita menyiapkan alat tulis. Ya, alat tulis. Nah, sekolah punya alat tulis ya, disiapkan dulu. Kemudian barulah kita mulai mendengarkan atau membaca teks pidato persuasif itu dengan fokus tadi ya, dengan menyimak ya, dengan saksama ya kan, apa yang kita dengar kemudian apa yang kita baca. Seperti tadi, saya yakin ketika tadi mendengarkan pidatonya Bung Tomo, kita mendengar. Kita tidak hanya mendengar tapi menyimak fokus ya apa yang disampaikan oleh Bung Tomo. Nah, maka tadi bisa menyimpulkan tadi ada kita bersemangat, tidak pantang menyerah, kemudian tidak menyerahkan senjata. Nah, itu adalah poin-poin yang tadi juga sudah beliau sampaikan. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah langkah yang keempat, kita mencatat pokok-pokok pidato. Nah, pidato poin-poin yang penting kemudian dicatat ya. Kita catat sedikit-sedikit ya, kalimat kita tulis ya dengan ringkasan boleh nanti dengan dengan ringkasannya, tidak mungkin ada catatan, ada singkatan dibolehkan. Nah, nanti ketika sudah, tapi singkatannya harus yang dipahami ya, diketahui sendiri, nanti daripada jangan sampai menulis singkatan sendiri, nanti Mbak Nadine, oh ini tadi singkatannya apa ya, ditulis tapi nggak tahu singkatannya, tadi lupa ya. Nah, itu boleh disingkat-singkat. Nah, mencatat pokok-pokok pidato tadi yang disampaikan. Berikutnya yaitu menyimpulkan isi pidato persuasif. Tadi yang dibacakan Mbak, kalau yang kita membaca poin pidatonya Pak Jokowi ya, misalnya ada teksnya kan
di materi ajar kita. Nah, ada yang dari paragraf awal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ ya, kita bisa melihat, oh ini yang awal ini tentang apa, paragraf ini tentang apa itu disimpulkan. Nanti ada contohnya ya setelah ini. Gitu. Nah, baru kemudian menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, semua tadi hasil poin-poin tadi 1, 2, 3 berikutnya kemudian nanti disimpulkan jadi satu. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk menyimpulkan isi pidato, baik itu melalui video atau mungkin melalui teks yang kita baca, yang kita dengar lewat video atau kemudian yang kita baca lewat teks yang kita yang ada gitu ya. Oke. Sampai di sini sudah jelas? Jelas. Ya, baik. Nanti akan secara berkelompok ya, Mbak ya. Nanti kelompok yang sudah ada yang kemarin ya, yang sudah berjalan seperti biasa, silakan nanti ada 1, 2, 3, ada 3 kelompok. Silakan selama 10 menit diskusi. Ya, baik. Apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusi ini tadi? Yang pertama, dijawab oleh kelompok 3 dulu. Kelompok 3 siapa tadi? Kelompoknya Mbak Fatia, Nabila, dan Mbak Sabita, Mbak Isnadia. Oke, silakan jawab salah satu. Apakah tujuan pembicara menyampaikan pidatonya? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Berikutnya, kelompok 3 tadi sudah. Oh iya, menurut Mbak Nadine, kelompok 1, itu betul tidak jawaban tadi Mbak Sabita tadi? Betul, Ustaz. Oke, terima kasih. Oke, baik. Para santri sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang teks pidato persuasif dan tadi pidatonya ada contoh-contoh yang saya sampaikan. Nah, apa yang menurut kalian yang bisa dipelajari hari ini? Apa yang bisa kalian dapatkan untuk hari ini? Pidato persuasif ada pengertian. Pengertiannya, betul. Terus tujuan. Tujuannya apa tadi Mbak Nadine? Untuk memberikan informasi dan mengajak dan meyakinkan pembaca. Oke. Berikutnya metode berpidato tadi ada berapa tadi ya? 4. Ada 4. Silakan sekarang dijawab oleh Mbak Laila. Metodenya apa tadi? Ada yang pertama metode membaca. Yang kedua metode menghafal. Yang ketiga metode ekstemporan. Yang keempat metode serta-merta atau spontanitas. Oke, coba ya nanti bisa mengidentifikasi keunggulan, kelemahan dari setiap metode tersebut. Nah, silakan nanti insya Allah nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang berikutnya gitu. Nah, silakan itu kemudian saya tidak perlu mengulang lagi, tadi sudah disampaikan ada bagaimana pengertiannya. Pengertian saya harapkan tidak harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya Mbak ya. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Yang pelajaran kita hari ini semoga mendapatkan ridho dari Allah. Seberapapun yang kita dapatkan, ilmu yang kita diskusikan tadi, semoga ada manfaatnya. Gitu, insya Allah. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi insya Allah pekan berikutnya. Gitu. Nah, Mbak Nadine, yuk kita berdoa kepada Allah. Kita sudah belajar hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini diridhoi Allah, ya, manfaat, mendapatkan ilman nafi'an, dari ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mbak Nadine, silakan kita pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Mbak Nadine sudah memandu doa. Selamat belajar, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan, protokol kesehatan harus kita lakukan. Terima kasih, ada kurang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz.